pagi anak, selamat pagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak menginjak pertengahan awal Oktober dan pertengahan September, kita sudah mencapai bab ke-9 mengenai pengelolaan psikotropik. Psikotropik, sekarang kita perhatikan apa yang dimaksud dengan psikotropik. Adapun kompetensi dasarnya mengelola sediaan narkotik dan psikotropik. Anak-anak untuk mengelola ini adalah tanggung jawab ASN apoteker maupun apoteker, baik dalam peracikan maupun pengeluaran. Tetapi dalam administrasi pengerjaannya, untuk mengisi tabel pada pembukuan pengeluaran narkotik dan psikotropik itu bisa dilakukan oleh kalian sebagai tenaga administrasi SMK farmasi di bidang narkotik dan psikotropik. Jadi nanti kamu mencatat golongan narkotik dan psikotropik yang keluar pada 1 bulan terakhir, tiap hari dicek. Itu disampaikan oleh apoteker biasanya datangnya sore anak-anak, itu nanti diberitahu Mbak, nanti ini dicatat ya, ini dicatat, tapi sudah diawasi oleh pihak apoteker maupun ASN apotekernya, yaitu apotek yang besar. Tapi kalau apotek kecil biasanya langsung dikerjakan sendiri anak-anak. Berikutnya ini beberapa contoh obat-obat psikotropik dan narkotik ya, yang saya juga nggak tahu, ini cuma gambar aja, kira-kira seperti itu gambaran dari beberapa obat psikotropik. Ini ada di lemari khusus yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Berikutnya pengelolaan psikotropik. Salah pencet anak-anak, bentar ya. Nah, pengelolaan psikotropik, selain pengelolaan narkotik, pengelolaan psikotropik juga diatur secara khusus melalui dari pengadaan sampai pemusnahan untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyalahgunaan obat tersebut. Pelaksanaan pengelolaan psikotropik di apotek ya. Tak ulang anak, pengelolaannya diatur secara khusus ya, maksudnya diatur secara khusus itu dibuat laporan yang diajukan ke pemerintah dan diawasi oleh pihak apoteker maupun ASN apoteker dari pengadaan hingga pemusnahan ya. Setelah 5 tahun tahapannya, pemesanan psikotropik dengan surat pemesanan rangkap doa. Surat pemesanan pun tidak sembarang ditempatkan anak-anak, di tempat khusus juga, jadi tidak campur dengan SP yang lain ya. Ini khusus disimpan di almari khusus juga, karena terjadi yang tidak diinginkan ya, dicuri orang untuk menulis SP-nya walaupun tidak pernah terjadi. Mewaspadai anak. Penerimaan psikotropik ini dilakukan oleh apoteker, pengelola apotek. Biasanya seperti ini, janjian dulu apotekernya, ada jamnya jam sekian, maka pihak PBF akan menyadari diantarnya jam segitu. Ini khusus anak-anak. Kalaupun toh untuk tahun 2020 dan sebelumnya harusnya apoteker standby di tempat ya 8 jam, tapi kadang-kadang apoteker double di tempat lain sehingga nggak tepat waktu. Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sebelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan.
Ini kalau apotekernya tidak ada, bisa disampaikan oleh asisten apoteker dengan menuliskan nama sipanya saja ya. Nanti kalau pas mungkin kamu pernah prakrin tahu seperti apa psikotropik dan narkotik harus begitu tertibnya menerima surat faktur ini sesuai dengan prosedur yang benar. Selanjutnya penyimpanan psikotropik ini diletakkan di lemari yang terbuat dari kayu. Lalu lemari tersebut mempunyai kunci yang dipegang oleh kalian semua sebagai tenaga asisten apoteker ataupun ko-asisten apoteker ya. Karena perlu kalian ketahui, tiap apoteker seperti kami semua itu tidak harus datang tiap hari ya. Kalau pagi ya jam 7 sampai jam 2 sore. Yang sore kadang-kadang jam 4 kan pihak PBF datang untuk ngantar lah. Ini diserahkan oleh asisten apoteker yang memiliki nomor SIPA. Dicatat nomor SIPA-nya, lalu ditandatangani oleh kalian, dicatat nomor izin kamu, SIP TPK itu. Memang agak rumit anak-anak, ini ketat banget karena memang dari dinas kesehatan juga minta ketat karena banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran narkoba. Pelayanan psikotropik di apotek dari resep asli atau salinan resep yang dibuat sendiri oleh jadi resep asli diterima betul, tapi kalau salinan resep dari apotek lain, agar kamu tidak menerima salinan resep dari apotek lain kecuali apotek yang ada di tempat kamu. Misalkan di apotek A, di apotek kamu kerja date 5, besoknya diambil lagi di apotek lain, tidak diizinkan, harus kembali ke apotek A tempat kamu bekerja. Nah ini kadang-kadang tidak disadari, beberapa pasien seenaknya jelas ditolak. Sekarang sudah paham kalau apotek di tempat sebelumnya diambil, yaitu nanti akan mengambil untuk obat ke apotek yang sebelumnya, tidak boleh ke apotek lain. Apotek tidak melayani pembelian obat psikotropik tanpa resep atau pengulangan resep yang ditulis oleh apotek lain. Ini tadi dikatakan Pak Bambang, pengulangan ya, tidak melayani pengulangan resep yang ditulis oleh apotek lain ya. Jadi kalau salinan resepnya dari tempat kamu kerja, ngambil lagi nggak apa-apa, walaupun habis sekalipun diberitahu Bu ini sisa 10 padahal resepnya 20, ibu mau tak ngambil. Soalnya kalau ibu di tempat lain jelas ditolak, oh nggak apa-apa ya sudah diambil. Tapi kalau dia nanti tetap bandel di apotek lain, dia nuntut kamu nggak salah karena kamu sudah memberitahu sebelumnya. Kadang-kadang psikotropik tuh ordernya hari ini bisa satu minggu berikutnya baru datang. Berikutnya pelaporan. Nah ini dikatakan Pak Bambang, pelaporan untuk buku besarnya. Buku besarnya itu nanti biasanya kalau model sekarang pakai komputer, tapi untuk buku besar manual. Stok-stok tuh bisa kamu periksa dari resep ke stok. Kalau cocok dicentang, itu tugas kamu, nggak apa-apa kamu nulis nomor resep tanggal sekian, nomor resep sekian, nama pasien siapa, dokter siapa, obat yang diambil namanya apa, jumlahnya berapa, itu bisa kamu yang nulis. Nanti asisten apoteker maupun apoteker akan menstabilo resep itu, dibendel jadi satu khusus untuk obat-obat psikotropik dan narkotik. Ini bisa dilakukan oleh kalian karena kami cuma menyalin secara administratif saja, tidak mengeluarkan dan tidak menandatangani ataupun memberi etiket pada obat-obat psikotropik dan narkotik. Penggunaan datanya, asisten apoteker setiap bulannya, asisten apoteker maupun kalian sebagai tenaga pembantu asisten apoteker ini boleh melalui SIPNAP. Setelah data telah terinput, ini yang pakai komputer anak-anak, laporannya pakai komputer anak-anak, karena memang semua pakai